Hello guys, welcome back to Ada Gundam. Nah guys, kemarin kita telah membahas Gundam Elfrich dari merek Bandai guys. Nah untuk sekarang kita tidak akan lengkap kalau kita tidak akan membahas bootlegnya dari Elfrich guys. Nah kita udah kedatangan Fighter Elfrich guys dari merek Gaogao Todaban. Berbeda dengan Ariel kemarin ada dua yaitu dari Shindong dan Gaogao. Di Elfrich ini hanya Gaogao atau Todaban ini yang mengeluarkan bootlegnya guys. Untuk Elfrich ini juga harganya sedikit lebih mahal daripada Ariel kemarin ya. Bedanya sekitar 20-30 ribuan ya. Kalau ini sekitar 130 ribuan guys. Dari pengalaman saya merakit merek Gaogao Todaban ini yang dari Ariel kemarin ya cukup mengecewakan ya guys ya. Tapi apakah Fighter Elfrich ini juga mengecewakan guys? Mengingat harganya juga agak lebih mahal ya guys ya. Langsung saja kita bahas guys ya, daripada berlama-lama lagi. Oke guys, jadi inilah Gundam Fighter Elfrich-nya guys ya dari merek Gaogao Todaban ya setelah kita rakit. Dan di sini kelihatan banget Gundam ini benar-benar mirip sekali dengan yang Bandainya guys ya. Entah saya heran juga ya kenapa apa cetakannya bisa mirip banget dengan Bandainya guys ya. Untuk segi detail-detail ini, ukuran cetakan juga kok bisa mirip ya. Tapi untuk kualitas bahan dan pengalaman merakit itu bisa jauh berbeda guys. Nah, di Gundam ini karena 11-12 dengan Elfrich dari merek Bandainya, saya tidak akan membahas secara spesifik dan detail ya guys ya tentang Gundam ini. Karena ada ya beberapa kesamaan ya guys ya yang tidak perlu kita bahas lagi. Nah, buat kalian yang pengen menonton atau tahu review secara lengkap dari Elfrich ini, kalian bisa tonton yang merek Bandainya guys ya. Kalian bisa klik di pojok kanan atas nih guys. Nah guys, jadi di video ini saya akan membandingkan saja ya guys ya, perbandingannya, perbedaannya dengan merek Bandainya. Mulai dari kepala nih guys. Nah, di kepala ini sekilas mirip ya guys ya, tapi saya perhatikan untuk bagian mata ini, matanya ini agak terlalu besar ya guys ya, dari merek Bandainya. Kalau kemarin kita lihat di aerialnya matanya terlalu sipit, sekarang Gundamnya malah lebih besar matanya ya guys. Dan tuh dari segi detail dan desainnya juga hampir mirip ya guys ya. Dan untuk artikulasi ini tidak ada masalah guys ya. Ini lebih bagus daripada aerial kemarin. Ini lebih fit lagi dengan joinnya di kepalanya guys ya. Kemudian untuk bagian dadanya guys. Ini bagian dadanya ya saya takjub juga ya. Ini bisa mirip juga dengan Bandainya ya. Kalau kemarin di aerialnya agak pecah-pecah gambarnya, ini lebih bagus ya. Mirip juga ya. Jadi ada perbedaan lah ya. Untuk selain harga yang lebih mahal, barangnya ternyata agak lebih bagus juga. Kemudian kita lanjut guys. Ini ada beberapa bagian yang lurus ya guys ya. Seperti bagian ini nih gampang sekali copot guys. Hati-hati nih guys ya.
Tidak seperti bandenya yang fit banget, ini gampang sekali lurus ya guys ya. Jadi buat kalian ini jangan sering-sering digerakkan ya. Kemudian lanjut lagi guys. Ini di sini guys, di sini saya nemuin ya part ini nggak mau masuk ya guys ya di joinnya ini. Entah saya yang dapat barangnya yang ini atau memang semuanya saya nggak tahu ya guys ya. Nah ini partnya armor di bagian kakinya ini guys ya. Harusnya ini masuk ke sini guys. Tapi ini benar-benar nggak mau guys. Lagi-lagi solusinya ya kita lem ya guys ya. Aduh. Kemudian untuk stikernya guys ya, stikernya juga sama ya guys ya. Jadi lihat nih guys. Nah stiker-stikernya ini dia tidak mau nempel-nempel. Dia mulai lama-lama terlepas guys ya. Padahal sudah tak tekan, nanti lama-lama dia lepas lagi seperti ini gini. Jadi kualitas lemnya benar-benar nggak berubah ya guys ya. Untuk stiker ini benar-benar sama-sama mengecewakan dengan Ariel kemarin. Dari segi artikulasi juga ini tidak ada masalah guys ya. Semuanya ya mirip juga dengan bandenya, cuman perbedaannya ini seret guys ya, seret peset gitu guys. Dari segi pengalaman rakyat ya bukan bootleg namanya kalau kita tidak butuh effort ya guys ya. Ini benar-benar ya beberapa part itu keras banget guys untuk dipasang guys. Sampai tangan saya tuh merah guys ya untuk masangnya. Ya, ciri khas bootleg seperti itu ya guys ya. Dan juga untuk aksesoris yang kita dapatkan itu juga sama seperti Elfrid-nya, maksud saya Elfrid-nya dari Bandai kemarin guys. Oke guys, jadi itulah review singkat kita tentang Gundam Factor Elfrid dari merek Gaogai Todaban ini guys. Secara umum Gundam ini 11-12 ya dengan merek Bandainya. Namun ada beberapa memang kekurangan dari Gundam ini. Yaitu adalah bagian matanya yang agak kebesaran ya guys ya. Tapi untuk detail selebihnya itu mirip ya dengan bandingnya ya. Dan bagus ya. Kemudian untuk artikulasi juga tidak ada masalah. Hanya memang lebih sedikit seret. Lalu ada beberapa part ya, yang tidak mau terpasang dengan benar. Di kasus saya ini partnya di bagian armor di kakinya guys. Nah kesimpulan yang saya dapatkan ini Gundam bisa jadi solusi buat kalian yang mungkin mengoleksi Elfrid versi budget guys ya. Karena Gundam ini dari detail nih mirip dengan Bandai guys. Dari warna juga mirip. Dari segi artikulasi juga nggak terlalu jelek-jelek juga guys. Nah guys, sebelum saya tutup video ini, saya ingatkan untuk klik subscribe ya guys ya. Supaya channel ini semakin berkembang dan kalian tidak ketinggalan updatean kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka. Jika kalian mencari review Gundam, cari di sini. Karena di sini ada Gundam.